Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga saat mengerjakan esai itu yang pertama, hindari menjawab tidak sesuai dengan apa yang pernah Anda lakukan. Jadi jangan menghayal ataupun mengarang begitu Bapak Ibu ya. Karena ini hanya akan menyulitkan Anda sendiri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel YouTube Teman Belajar. Nah, adapun yang ingin saya bahas di sini teman-teman ya, ingin sedikit berbagi begitu ya dengan Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan materi ataupun soal-soal yang akan kita hadapi nanti ya ketika kita melaksanakan tes ataupun uji kompetensi ini. Ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu di sini untuk materi ataupun jumlah soal bagi guru ahli pertama ke ahli muda ataupun dari ahli muda, guru ahli muda ke ahli madya dan pengawas muda ke pengawas madya. Sini saya coba bahas untuk yang guru ahli pertama ke ahli muda. Jadi dari golongan 3B ini ke 3C ya. Nah, untuk guru ahli pertama ke ahli muda itu nanti akan mengerjakan sebanyak 79 butir soal. Jadi soalnya itu berupa situasi yang sering dihadapi pada saat menjalankan tugas sebagai guru dengan 4 pilihan respon. Nah, di sana nanti ada 4 pilihan respon di mana kita diminta untuk memilih satu pilihan respon yang paling efektif gitu ya dari 4 pilihan. Untuk waktu maksimal mengerjakan soal-soalnya adalah 120 menit. Jadi untuk mengerjakan 79 soal itu waktunya 120 menit ya. Ini untuk guru pertama ke muda. Kemudian ini persiapan ya, persiapan sebelum tes tertulis ini yang harus dipersiapkan itu pastikan tempat tes kita ya kondusif gitu ya, nyaman untuk melakukan tes tertulis. Kemudian pastikan perangkat kita ya bisa menggunakan laptop ataupun HP. Di sini saya sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop agar lebih leluasa ketika membaca soal-soalnya. Kemudian ini sudah pastikan ya memiliki akun PKB dan akun belajar ID ya. Nah ini ya, jadi untuk guru pertama ke muda itu adalah 79 soal dengan durasi waktu 120 menit. Nah ini beda dengan yang dari ahli muda ke ahli madya. Coba kita lihat ya, untuk yang ahli muda ke ahli madya itu berapa jumlah soalnya. Nah ini Bapak Ibu, untuk guru ahli muda golongan 3D ke 4A gitu ya, ini untuk soalnya itu adalah 105 ya, 105 jumlah soalnya. Jadi lebih banyak dari guru ahli pertama ke ahli muda gitu ya. Dimana di sini sama ada 4 pilihan respon juga yang bisa dipilih dengan durasi waktu untuk mengerjakan 105 butir soal itu adalah 150 menit ya. Ini untuk guru ahli muda ke ahli madya. Nah, sedangkan untuk pengawas sekolah ahli muda ke ahli madya ini beda lagi Bapak Ibu. Jumlah soalnya itu adalah 72 ya, 72 butir soal. Dimana sama ada 4 pilihan respon. Kemudian untuk durasi waktunya itu adalah 100 menit. Tapi nanti di sini untuk guru ahli muda maupun pengawas sekolah ahli muda ke madya itu selain soalnya berupa pilihan gitu ya, nanti ada soal yang berupa esai juga. Nanti kita lihat ya. Ini untuk persiapan sebelum tesnya sama saja ya dengan yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk guru ya, guru ahli muda ke ahli madya itu nanti ada 13 pertanyaan esai juga, dimana setiap pertanyaan esai itu terdiri 3 sampai dengan 4 pertanyaan lanjutan. Kemudian nanti di sini peserta diminta untuk menjawab setiap pertanyaan esai dengan spesifik dan detail sesuai dengan pengalaman yang peserta alami. Setelah selesai menjawab satu pertanyaan, peserta diminta untuk menyimpan jawaban dengan mengklik simpan. Kemudian untuk durasi waktu pengisian tes esai adalah 150 menit. Dan apabila peserta sudah selesai mengerjakan tes esai, maka dapat mengklik kumpulkan. Nah, kemudian panduan Bapak Ibu untuk mengerjakan esai ini yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan spesifik dan detail ya untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda.
Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang pernah Anda lakukan atau alami dalam pekerjaan tugas Anda. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan kejadian atau peristiwa yang paling baru. Jadi jangan terlalu lama gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Nah, ini panduan untuk mengerjakan soal esainya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga saat mengerjakan esai itu, yang pertama, hindari menjawab tidak sesuai dengan apa yang pernah Anda lakukan. Jadi jangan menghayal ataupun mengarang begitu Bapak Ibu ya, karena ini hanya akan menyulitkan Anda sendiri. Nah, kemudian hindari menjawab secara teoritis, jadi tidak perlu kita banyak teori gitu Bapak Ibu, kita yang detail, kemudian singkat tapi jelas gitu ya, berdasarkan pendapat atau harapan Anda. Kemudian hindari mengutip jawaban dari jurnal, buku bacaan atau materi lain, sehingga tidak merepresentasikan pengalaman yang Anda alami atau lakukan. Dan jadi ini yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu akan menjawab soal-soal esainya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk yang pengawas sekolah ya, ahli muda Muhammadiyah, yang tadi soalnya 72 soal, waktunya 100 menit. Untuk pertanyaan esainya coba ada berapa. Nah, beda lagi Bapak Ibu untuk pengawas sekolah ahli muda ke ahli madya itu. Di sini untuk pertanyaan esainya ada 12. Ada 12 ya. Kalau tadi yang guru ahli muda ke ahli madya itu 13 pertanyaan ya esainya, tapi untuk yang pengawas ahli muda ke ahli madya itu ini 12 pertanyaan esai. Sama, setiap pertanyaan esai terdiri dari 3 pertanyaan lanjutan, kemudian kita diminta untuk menjawab setiap pertanyaan dengan spesifik ya, sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Sama, kemudian kesininya juga waktu maksimal untuk pengisian tes esai adalah 150 menit ya. Setelah itu, setelah selesai bisa klik kumpulkan. Kemudian coba kita lihat yang lainnya di sini. Tata tertib itu biasa Bapak Ibu ya, silahkan dipahami. Nah, untuk panduan pengerjaan esai ini hampir sama dengan yang guru muda ke guru madya gitu ya, sama saja ini ya. Jadi keadaan real yang kita alami sehari-hari. Nah, untuk hal-hal yang harus dihindari atau diperhatikan ya sama Bapak Ibu, sama halnya dengan yang tadi yang dari guru muda ke guru madya gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit gambaran untuk kita menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang tinggi. Jadi tidak perlu panik mungkin ya. Ini soal-soalnya adalah hal-hal yang kita alami sehari-hari di tempat tugas kita ya. Semoga kita semua yang mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kompetensi ini dapat lulus semua begitu Bapak Ibu. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.